Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Resi Butang Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lautan cerita One Punch Man. Setelah Genos yang semakin dekat dengan lokasi laboratorium rahasia milik Metal Knight yang terakhir. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 155 bagian pertama yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 155 bagian pertama ini, para pahlawan seperti Tank Top Master, Super Alloy Darkshine, dan bahkan Amaimas berhasil mengalahkan para robot yang menginvasi kota. Di sisi lain, Child Emperor yang berduel dengan Dr. Bovoy dibuat tersudut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Tank Top Master yang berhasil mengalahkan para pasukan Neo yang dikendalikan oleh baju tempur. Dengan kondisi kelelahan, pahlawan kelas S itu melihat kalau tinggal satu pasukan lagi yang perlu dikalahkan. Ketika pasukan itu maju menyerang menggunakan tombaknya, Tank Top Master malah membiarkannya menusuknya. Tapi kemudian dia segera menangkap pasukan itu dan kemudian menghancurkan baju tempur yang dikenakan. Melumpuhkan lawan tanpa membunuh mereka adalah cara bertarung dengan baju tempur yang Tank Top Master kembangkan, dan hanya para Tank Topper saja yang bisa melakukannya. Beberapa senjata yang digunakan para pasukan Neo tadi dilapisi dengan racun guys, dan Tank Top Master telah menerima beberapa racun dari pertempuran tersebut. Ketika dia mulai mengalami pusing, tidak lama kemudian malah muncul salah satu jenderal robot bernama Machine God Dress. Robot itu berkata jika dia akan mengambil tubuh pahlawan tersebut. Melihat kemunculan bos robot itu membuat Tank Top Master jadi khawatir bagaimana nasib para pahlawan yang lain, dan dia juga bingung kenapa pandangannya jadi kurang baik pula. Sambil mengeluarkan beberapa tangan dari dalam jubahnya, Machine God Dress berkata jika mereka berniat untuk menangkap para pahlawan, tidak peduli hidup atau mati. Tank Top Master menyanggah kalau robot tersebut tidak paham dengan apa yang dia maksud. Lagian robot itu akan mustahil juga melakukan rencana tersebut. Tapi Machine God menjawab kalau pahlawan itulah yang tidak paham, karena Tank Top Master akan mengerti sendiri dalam beberapa jam ke depan. Pahlawan kelas S itu memberitahu jika dia tidak punya waktu begitu banyak. Dia akan mencoba menghentikan robot tersebut di sini. Setelah men-scan tubuh pahlawan itu, Machine God Dress memberitahu jika produksi keringat dan suhu tubuh Tank Top Master sudah tidak normal. Penyebabnya adalah kehilangan darah dan racun saraf yang beredar di seluruh tubuh pahlawan tersebut. Dia bertanya, apakah Tank Top Master mencoba untuk mengakhiri ini sebelum keadaan jadi semakin buruk? Bahkan jika robot itu meninggalkan Tank Top Master sendirian di sini, pahlawan kelas S itu tetap akan segera mati. Sambil mengangkat tangan yang dialiri listrik dalam skala besar, Machine God Dress merasa jika sepertinya Tank Top Master ingin menghapus peluang terakhirnya untuk hidup. Lalu dengan cepat si robot maju menyerang pahlawan itu. Akan tetapi, secara mengejutkan, Webby Gaza datang menolong dan menghancurkan tangan-tangan robot milik Machine God Dress. Melihat kemunculan pahlawan Neo itu membuat si robot jadi bingung. Kenapa Webby Gaza bisa berada di sini? Apakah pahlawan itu adalah sebuah kesalahan? Karena Webby Gaza hanyalah sebuah perwarupa biologis. Kemampuannya bahkan tidak mendekati produk dari Machine God. Namun belum sampai robot itu berbicara lebih jauh, tiba-tiba dari belakang Amaimas muncul dan menghancurkan robot tersebut sambil berkata jika itu bukanlah kesalahan, karena Webby Gaza hanya memilih untuk tidak berhenti menjadi manusia saja. Beberapa saat seusai mengalahkan komandan robot tersebut, Amaimas menjelaskan kondisi yang terjadi. Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah unit yang dikenal sebagai Machine God Series. Kekuatan tempur mereka kemungkinan setingkat level iblis atau ke atas. Tank Top Master bertanya, apakah aman berasumsi bahwa pahlawan Neo dan pasukan robot memang saling terhubung, karena sebelumnya leader Neo Axel juga diserang oleh mereka. Amaimas memberitahu jika pihak musuh menggunakan radar untuk mendeteksi dan melacak lokasi musuh. Mereka menghampiri semua yang berada dalam jangkauan, tapi kemungkinan besar masih ada yang lain di luar sana. Webby Gaza juga meyakini kalau tadi Machine God yang mereka lawan mengetahui tentang modifikasi tubuhnya. Jadi bisa dibilang kekacauan ini kemungkinan besar dilakukan oleh Neo. Kenyataan bahwa Axel juga menjadi target, itu artinya dia juga telah menjadi ancaman bagi Neo pula. Walau begitu, Webby Gaza mengaku kagum, karena ini semua adalah sebuah aksi keberanian yang luar biasa dari pahlawan kelas S.
Sama seperti yang dia dengar dari Child Emperor sebelumnya. Namun Tento Master merendah dan menolak pujian tersebut. Menurutnya setelah membiarkan musuh melangkah sejauh ini, pada saat ini mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Apalagi untuk mereka yang menyebut diri mereka sebagai pahlawan. Melihat kondisi Tento Master yang sudah tidak mampu untuk bertarung lagi, Amaymas pun menyuruhnya untuk beristirahat. Dia berencana kalau setelah ini akan menuju ke Neo Tower. Entah bahaya apa yang akan ada di sana. Tapi sebelum itu, Tento Master sempat menawari Amaymas baju tantopnya untuk berjaga-jaga. Tentu saja Amaymas menolak tantop tersebut sambil berkata terima kasih. Sepertinya Amaymas sudah banyak berubah ya guys, termasuk menjaga kata-kata agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Scene berpindah ke sudut kota yang lainnya pula, di mana terjadi ledakan dalam skala yang lebih luas. Diperlihatkan super alloy Darkseid yang berhasil mengalahkan beberapa robot di atap gedung perkotaan. Melihat ada robot besar yang bersiap menyerangnya, Darkseid pun tidak tinggal diam. Benturan pukulan tercipta di antara mereka. Akan tetapi, pahlawan tersebutlah yang memenangkan duel. Bahkan saking besarnya daya ledak pukulan tersebut membuat area di sekitar mengalami kehancuran dalam skala yang cukup besar pula. Tidak lama kemudian dari belakang ada salah satu robot terbang yang maju menyerang lagi menggunakan tongkat besarnya. Namun ketika robot itu memukul Darkseid, secara mengejutkan pahlawan Neo itu berhasil menahan serangan tersebut dan kemudian menghancurkan si robot dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan para robot di atap gedung, Darkseid melihat para napi yang tergeletak tidak sadarkan diri. Tidak jauh dari sana ada puri-puri prisoner yang terjatuh dikalahkan. Dengan susah payah sambil bermandikan darah, dia mencoba untuk bangkit. Ternyata pahlawan flamboyan itu dikeroyok oleh para tentara sumo yang mengenakan baju tempur Neo milik Raiden guys. Melihat rekannya yang dikeroyok sebanyak itu, membuat Darkseid meneriakinya. Dia heran, apakah puri-puri prisoner sudah kehilangan kesadaran sampai tidak peduli dengan kondisi tubuhnya. Melihat kedatangan pahlawan itu, puri-puri prisoner pun menoleh. Darkseid memberitahu kalau dia memang datang untuk melihat apakah bisa mendapatkan informasi di sekitar sini. Pahlawan flamboyan tersebut bercerita jika semua rekan napinya terluka parah dan dia juga tidak bisa mengevakuasi mereka semua dari tempat ini. Tapi anehnya, selama dia bisa berdiri, para tentara sumo itu seperti menjadikannya target. Maka dari itulah dia mencoba untuk bertahan selama mungkin. Menurut puri-puri prisoner, Raiden dan para pasukan sumonya seperti tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka cukup kuat dan itu membuatnya kesulitan. Berhubung Darkseid sudah datang ke sini, pahlawan flamboyan itu pun memilih untuk beristirahat sebentar. Sambil menahan tubuh rekannya tersebut yang sudah kelelahan, Darkseid bertekad untuk menyelesaikan pertempuran yang terjadi. Dia juga meminta rekannya tersebut untuk beristirahat saja mulai sekarang. Konyolnya, puri-puri prisoner yang seperti mau pingsan itu masih sempat-sempatnya menjulurkan mulutnya, kayak pengen memberikan ciuman gitu. Tentu saja Darkseid menolak. Setelah itu dia maju menghampiri para pasukan sumo tersebut. Dia tidak menyangka kalau Raiden akhirnya mau menggunakan baju tempur tersebut juga. Meski begitu, Darkseid tidak mempermasalahkannya karena semua akan baik-baik saja. Lalu para pasukan sumo itu maju menyerang pahlawan berotot tersebut. Sambil dikeroyok oleh puluhan pasukan sumo, Darkseid merasa jika orang-orang ini pasti merasa takut. Dia meminta mereka semua untuk tidak usah khawatir, karena setelah ini dia akan menghancurkan semua baju tempur tersebut. Semakin lama tekanan yang dikeluarkan para pasukan sumo itu semakin kuat dan mendorong Darkseid dengan cukup dalam. Namun, satu persatu, Darkseid berhasil menghancurkan baju tempur yang para pasukan Neo itu kenakan. Hingga beberapa saat kemudian, yang tersisa tinggal Raiden saja. Sambil berdiri berhadapan satu sama lain, Darkseid berkata jika sebelumnya mereka sudah pernah beradu kekuatan. Menurutnya, sejak saat itu ada sesuatu yang belum bisa dia katakan. Bagi Darkseid, pahlawan Neo tersebut adalah seorang petarung yang luar biasa. Itulah sebabnya dia betul-betul kehilangan keberanian dalam uji kekuatan saat itu. Lalu Raiden pun melancarkan pukulan sumonya dalam skala besar secara membabi buta. Darkseid yang menerima pukulan tersebut mencoba untuk bertahan sampai tubuhnya terdorong jauh ke belakang. Kemudian
Pahlawan Neo itu mendarahkan pukulan tapak tangan raksasanya dan tepat mengenai Darkseid, membuat pahlawan berotot coklat itu terjatuh. Lalu Raiden kembali maju menyerang pahlawan itu menggunakan serangan berputar. Akan tetapi secara mengejutkan, kali ini Darkseid mampu menahan serangan tersebut. Bahkan dia juga mampu mengangkat tubuh besar pahlawan Neo itu. Sesaat Darkseid teringat momen saat mereka bertemu. Dia mengakui jika Raiden meskipun jauh lebih lemah dari dirinya dalam hal kekuatan murni, tapi Raiden bertekad untuk tetap berdiri teguh di medan pertempuran yang kejam. Saat itu Darkseid merasa bersalah, khawatir dan membenci dirinya sendiri. Menurutnya seorang pahlawan tidak boleh lari, dan seorang pahlawan tidak boleh beristirahat. Dia tidak boleh menanggung beban ini. Itulah yang Darkseid yakini. Tapi semua itu salah. Kemudian sambil memutar tubuh pahlawan Neo tersebut, Darkseid menghancurkan baju tempur Neo yang Raiden kenakan pula. Darkseid mengakui kesalahannya. Dia telah memutuskan hal itu seenaknya sendiri dan membatasi dirinya sendiri pula. Karena pada akhirnya definisi pahlawan itu memang tidak ada. Lebih dari yang dia pikirkan, orang-orang ternyata sedang menunggunya. Itulah sebabnya dia tidak ingin membiarkan mereka menghancurkan kehidupan orang-orang. Darkseid bertarung bukan untuk memamerkan bentuk tubuhnya, dipuji karena prestasi atau mendapatkan penghargaan. Dia juga tidak berjuang untuk kemenangan yang menyenangkan, dan juga tidak menyerahkan diri pada adrenalin sampai menjadi liar. Sebelum menggendong Raiden yang baju tempurnya telah dihancurkan, Darkseid mengaku untuk melindungi mereka yang berjuang, dia memutuskan untuk berjuang atas keinginan dirinya sendiri. Setelah itu, pahlawan bertubuh coklat tersebut menyadarkan tubuh Raiden yang kelelahan tersebut. Menurutnya rekannya itu pasti akan menghadapi kesulitan dan hambatan setelah kejadian ini. Tetapi orang-orang baik tak akan pernah membuat diri mereka menyerah. Dia meminta Raiden untuk jangan menyerah, luangkan waktu dan putuskan sendiri. Sambil melihat Raiden yang kelelahan, Darkseid menyuruh rekannya itu untuk beristirahat sebanyak yang dia butuhkan. Dari kejauhan ada sebuah robot yang memantau kondisi dari mereka semua. Ternyata itu adalah robot pengintai milik Dr. Bofoy. Dr. Bofoy tidak mengira jika pahlawan berotot coklat tersebut telah kembali ke garis depan. Dia merasa kalau telah gagal, menjadikan pahlawan itu tidak berdaya dengan mempersiapkan jalur pasca pensiun untuk menjadi seorang mentor. Menurut Dr. Bofoy, Darkseid adalah pria yang merepotkan. Dia memilih berhenti dan sekarang kembali lagi hanya karena emosi semata. Ternyata di lokasi pertempuran mereka sendiri, Dr. Bofoy telah berhasil menjatuhkan Isamu atau Child Emperor guys. Menurut dokter tersebut, Isamu juga terjebak dalam peran dan gelar seperti orang dewasa maupun pahlawan. Dia telah membiarkan penilaiannya jadi tidak jelas. Meskipun dalam kasusnya ini, bisa jadi itu semua memang kebetulan. Child Emperor memang terlahir sebagai orang jenius, tapi dia sendirian. Dia merindukan hubungan bersama orang-orang yang melengkapi kelemahannya. Sambil mencoba bangkit, Child Emperor tidak menyangka jika dokter tersebut tega menembaknya dengan robot metal miliknya tersebut. Karena Child Emperor tidak ingin dokter itu menjadi musuhnya kelak. Isamu tidak suka dengan kata-kata jenius dan sebagainya. Menurutnya Dr. Bofoy bahkan tidak tahu berapa banyaknya usaha yang telah dia lakukan. Dokter tersebut menjawab kalau proses itu tidak perlu dipamerkan karena hasil adalah segalanya. Dalam hatinya dia cukup terkejut. Kenapa bocah satu ini masih mampu untuk bangkit? Apakah efek obat biusnya sudah berkurang? Atau mungkin karena gelombang otak Isamulah yang sudah diperkuat? Sambil mencoba berdiri, Child Emperor memberitahu kalau setelah ini dia akan menunjukkan hasil karya miliknya yang lain. Awalnya fitur ini memang bukan ditujukan untuk orang seperti dokter gila tersebut. Lalu bocah jenius itu berteriak sambil mengangkat tangan memanggil Super Brave Giant. Mendengar hal tersebut beberapa saat kemudian, anehnya Dr. Bofoy tidak merasakan ada sesuatu yang datang. Dia bertanya, apakah posisi dari robot yang bocah itu panggil terlalu jauh atau bagaimana? Sambil menunjuk ke atas, Child Emperor memberitahu jika dia membuat robot itu terlalu besar dan tak ada tempat untuk menyimpannya. Ternyata robot tersebut dia simpan di luar angkasa guys. Dan setelah menerima sinyal panggilan itu, robot Super Brave Giant terbang menuju lokasi koordinat tempat yang dituju. Tapi Dr. Bofoy yang mendengar nama aneh dari robot tersebut menghina Isamu. Tentu saja bocah jenius itu semakin emosi. Dia berencana akan menghancurkan seluruh lab ini dengan robot yang barusan dia panggil itu. Mampukah Dr. Bofoy mengalahkan robot terkuat milik bocah jenius tersebut? Lalu bagaimana dengan Saitama?
Apakah dia jadi kembali ke markas asosiasi pahlawan? Sayangnya scene cerita manga One chapter 155 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita manga One chapter 155 bagian pertama yang indisinya memperlihatkan munculnya robot terkuat milik Char Emperor, Super Brave Giant yang sebelumnya dia simpan di luar angkasa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One selanjutnya.